Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Lady Nis Astridayanti Warubu, NIM 211610025, Prodi Ilmu Keolahragaan, kelas 11A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pengertian cedera olahraga, penyebab terjadinya cedera olahraga, dan jenis-jenis cedera olahraga, di mana video ini menjadi penilaian UAS praktek dasar-dasar terapi saya. Nah, langsung saja kita pada materi bagian pertama, yaitu pengertian cedera olahraga. Pengertian cedera olahraga ini adalah kerusakan pada sistem muskuloskeletal atau organ tubuh yang terjadi akibat kegiatan olahraga baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menimbulkan gangguan pada fungsi sistem tersebut. Artinya, cedera olahraga ini kita rasain di mana misalnya kita berolahraga, misalnya permainan sepak bola. Di situ kita tabrakan ataupun jatuh gara-gara lawan main kita. Nah, pada saat kita merasakan sakit pada suatu organ tubuh kita, itulah yang namanya cedera olahraga. Misalnya kita kesakitan di engkel, di lutut, atau di bagian manapun. Cedera olahraga ini bisa dibedakan menjadi dua berdasarkan waktu terjadi, yaitu yang pertama cedera olahraga akut dan cedera olahraga kronis, di mana cedera olahraga akut ini terjadi secara tiba-tiba dan terjadi dalam beberapa jam yang lalu. Misalnya itu tanda dan gejalanya itu sakit, nyeri tekan, kemerahan, kulit hangat, bengkak, dan inflamasi. Sedangkan cedera olahraga kronis yaitu berkembang secara lambat atau sudah berlangsung lama, biasanya karena ovurase atau cedera akut yang tidak sembuh sempurna. Tanda dan gejala ini misalnya gejala hilang atau timbul dan menyebabkan nyeri tumpul dan sakit. Lanjut pada bagian materi kedua, yaitu penyebab terjadinya cedera olahraga. Penyebab terjadinya olahraga ini bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan penyebab eksogen dan yang kedua berdasarkan penyebab endogen. Yang pertama berdasarkan penyebab eksogen. Artinya, cedera terjadi karena faktor-faktor yang berada di luar individu, namun berpengaruh pada individu tersebut. Yaitu misalnya kondisi lapangan, lingkungan, cuaca, peralatan, warning up, sifat cabur, kondisi tubuh, dan pengalaman. Sedangkan penyebab cedera olahraga berdasarkan endogen, artinya cedera terjadi karena rangsangan, pengaruh yang berasal dari dalam individu. Misalnya itu usia, jenis kelamin, kelainan anatomi, keturunan, gaya hidup, RPD, kebugaran, dan kondisi fisik. Itulah kedua jenis penyebab terjadinya cedera olahraga. Lanjut pada bagian materi ketiga, yaitu jenis-jenis cedera olahraga. Ada banyak jenis-jenis cedera olahraga. Yang pertama ini adalah kontusio atau benturan, merupakan kerusakan yang terjadi pada jaringan lunak karena benturan langsung pada otot atau ligamen. Yang kedua adalah dislokasi, merupakan pergeseran letak sendi dari tempat yang seharusnya disertai dengan kerusakan kapsul, sendi, dan ligamen yang mengelilinginya. Yang ketiga adalah luka, merupakan hilangnya atau diskontinuitas jaringan yang menyebabkan terpaparnya jaringan dengan dunia luar, misalnya laserasi, maserasi, dan ekskoriasi atau lecet. Yang keempat adalah strain, merupakan kerusakan yang terjadi pada otot atau tendon karena penggunaan atau perenggangan yang berlebihan. Yang kelima adalah sprain, merupakan kerusakan yang terjadi pada ligamen karena peregangan yang berlebihan. Yang keenam adalah fraktur atau patah tulang, yang merupakan terputusnya kontinuitas tulang dan atau tulang rawan, baik komplit maupun tidak komplit. Yang ketujuh adalah muscle cramp atau kram otot, merupakan kelainan pada otot akibat gangguan sirkulasi darah. Dan jenis cedera olahraga yang terakhir adalah heat exhaustion atau sengatan panas, yang merupakan kelelahan akibat sengatan panas.
Nah, jenis cedera olahraga ini bila tidak segera ditangani dapat menimbulkan gangguan pembuluh darah otak atau heat stroke. Jadi jenis cedera olahraga ini harus cepat-cepat ditangani ya teman-teman. Baik teman-teman semua, itulah penjelasan ketiga materi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kesilapan saya dalam menyampaikan atau menjelaskannya, saya memohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.